Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zentiwibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini saya akan membahas lebih banyak seputar dampak yang akan ditimbulkan akibat kecanduan alkohol. Konsumsi minuman beralkohol saat ini begitu beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya ada pilihan minuman beralkohol rendah atau tanpa alkohol seperti 0% alkohol. Kemudian faktor globalisasi dan pertukaran budaya seperti adanya jenis minuman sake, soju, atau tequila, dan juga beberapa faktor lainnya ini menunjukkan kebiasaan minum alkohol yang ada di masyarakat. Namun demikian, alkohol ini juga menjadi penyebab kematian yang signifikan, baik secara global di dunia ini maupun di negara seperti Amerika Serikat, yang berkaitan dengan beragam masalah kesehatan. Menurut data WHO, di tahun 2019, konsumsi alkohol menyebabkan sekitar 2,6 juta kematian, dengan 1,6 juta diantaranya dari penyakit yang tidak menular, 700.000 akibat dari cedera, dan 300.000 dari penyakit penular. Kematian paling banyak terjadi pada kaum pria, di mana terdapat 2 juta kematian dibandingkan dengan 600.000 pada wanita. Penyebab kematian ini dipengaruhi oleh efek kesehatan, di mana lebih dari separuhnya mengkonsumsi alkohol secara berlebihan dan menyebabkan kondisi seperti kanker, penyakit hati, atau liver, seperti contohnya kondisi yang bernama fatty liver dan juga sirosis. Mengkonsumsi alkohol juga bisa menyebabkan penyakit jantung. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga berisiko dengan perilaku seperti berbahaya saat mengemudi karena menyebabkan ketidaksadaran saat mengemudi yang baik, kemudian menjadi mabuk, perkelahian, dan juga terjadinya KDRT. Lalu bagaimana seseorang bisa kecanduan alkohol? Ada banyak faktor yang bisa berperan termasuk faktor biologis, psikologis, dan sosial. Faktor biologis misalnya alkohol menstimulasi pelepasan dopamin yang membuat rasa ketagihan dan juga kecanduan. Termasuk juga pelepasan endorfin yang menyebabkan otak ketergantungan untuk kebutuhan minum alkohol yang lebih lagi daripada biasanya. Faktor psikologis bisa dikarenakan seseorang yang ingin mencari pelarian dari kondisi yang berat seperti stres, ataupun kecemasan, ataupun juga mengalami depresi. Sementara faktor sosial dan lingkungan bisa dari adanya riwayat keluarga yang minum alkohol, yang hal ini bisa mempengaruhi ke dalam faktor genetik. Dan faktor sosial karena lingkungan yang menormalisasi minum alkohol yang berlebihan, termasuk pertemanan ataupun budaya yang membolehkan. Alkohol, khususnya etanol, adalah zat utama dalam minuman beralkohol yang bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan. Etanol sendiri diklasifikasikan sebagai zat toksik atau beracun dan juga psikoaktif yang bisa menyebabkan ketergantungan. Etanol juga termasuk klasifikasi grup 1 karsinogen yang dalam hal ini bisa diketahui bisa menyebabkan kanker pada manusia. Konsumsi alkohol bisa berdampak pada banyak organ, seperti fungsi liver atau hati, yang bisa berkaitan dengan kondisi fatty liver, hepatitis alkoholik yang disebabkan oleh alkohol, kemudian juga kondisi sirosis. Konsumsi alkohol juga bisa menyebabkan peradangan pada pankreas atau pankreatitis dan mengganggu kerja jantung. Juga bisa menyebabkan kardiomiopati dan aritmia. Alkohol juga bisa mengganggu fungsi otak dan mempengaruhi suasana hati, perilaku, dan kemampuan berpikir. Hal-hal ini bisa menjadi gangguan untuk kemampuan menilai dan koordinasi, yang akhirnya bisa meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan dan cedera. Lalu apakah benar minum alkohol itu bisa meredakan stres? Alkohol memang bisa memberikan peredaan stres yang bersifat sementara, tapi dampak jangka panjangnya akan memperburuk kesehatan mental. Efek jangka pendek alkohol akan memberikan relaksasi, bisa mengurangi rasa cemas, dan juga mengurangi respon stres yang ini bersifat sementara. Namun dampak jangka panjangnya, tingkat kecemasan dan depresi bisa meningkat dan kambuh. Sementara tubuh sudah mentoleransi minum alkohol tersebut dan ingin minum lagi yang menyebabkan kondisi ketergantungan, yang pada akhirnya bisa memperburuk kesehatan mental.
Konsumsi alkohol juga bisa mengganggu pola tidur yang baik dan juga kemampuan kognitif. Lalu apakah minum alkohol bisa menyebabkan kebutaan? Ya, konsumsi alkohol secara berlebihan bisa menyebabkan kebutaan, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen atau menetap. Efek jangka pendek, pandangan akan menjadi buram, bisa menjadi pandangan ganda, dan sulit mengatur kecerahan cahaya. Sementara efek jangka panjang termasuk kerusakan permanen pada saraf optik pada mata yang menyebabkan hilang penglihatan atau kebutaan. Ada beberapa langkah untuk menghentikan kecanduan alkohol secara bertahap. Yang pertama, perlu mengenali diri sendiri. Apa sebab awal yang memicu untuk minum alkohol ini? Kemudian harus dibuat target untuk bisa mengurangi atau berhenti sepenuhnya, misal untuk alasan kesehatan, alasan ekonomi, dan juga dengan hubungan dengan sesama sosial. Strategi yang bisa dilakukan bisa membuat perencanaan apakah berhenti secara total, sepenuhnya ya kita berhenti, atau dengan bertahap mengurangi. Jika dikurangi secara bertahap, maka dihitung batas minum dalam seminggu misalnya. Batasi ketersediaannya, jangan mudah tersedia, karena kalau misalkan tersedia, akan lebih mudah untuk tergoda untuk minum. Kemudian tentukan hari khusus tanpa alkohol sama sekali. Dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, ada tentukan hari-hari yang khusus tidak minum alkohol sama sekali. Sehingga memiliki alternatif untuk minuman lainnya yang lebih sehat, sebagai pengganti dari minum alkohol, seperti minum teh atau minuman sehat yang lainnya. Usahakan supaya tetap aktif dan sibuk sehingga tidak terpengaruh untuk minum alkohol dan supaya bisa teralihkan. Sampaikan juga ke teman jika sedang mengurangi atau ingin berhenti minum alkohol untuk bisa mendapatkan dukungan dari teman dan lingkungan sekitar. Selain itu juga bisa mengunjungi dokter bila diperlukan. Dengan mengetahui banyaknya dampak kesehatan dari alkohol ini, maka bisa kita simpulkan bahwa tidak ada level yang aman untuk mengkonsumsi alkohol. Bahkan sedikit minum alkohol saja itu juga bisa memicu masalah kesehatan. WHO menekankan bahwa risiko itu dimulai dari minuman yang pertama dan akan menjadi akumulasi dengan meningkatnya frekuensi minum alkohol. Maka bagi masyarakat umum, penting untuk mengetahui masalah kesehatan yang terkait dengan alkohol ini. Dan menghindari konsumsi alkohol sepenuhnya. Itu adalah yang lebih baik untuk kesehatan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.